Selamat pagi. Apakah benar ini dengan pasien atas nama Indah? Perkenalkan, saya perawat Nurul dan ini rekan saya perawat Zahratun dan perawat Raihan. Hari ini kita akan memeriksa kondisi adik Indah ya. Pagi, Sus. Adik Indah, bagaimana kondisinya saat ini? Apakah masih ada keluhan? Katanya mulutnya masih terasa pahit, Sus. Bener nggak, Dek? Iya, Sus, mulutnya masih terasa pahit. Oh baik, saya catat ya agar nanti bisa diberikan obat tambahan. Kemudian adik Indah juga minumnya yang banyak ya, dan makannya dihabiskan supaya rasa pahitnya bisa berkurang. Baik, Sus. Bagaimana Dek Indah? Apakah ada keluhan lain atau tidak? Gimana, Dek? Itu ditanya loh. Tidak ada, Sus. Oh, baik kalau begitu. Oh iya, suster mau tanya, apakah Dek Indah mau melaksanakan ibadah? Nah iya, Sus. Tadinya saya mau menanyakan hal itu. Karena sebelumnya ketika Indah mengalami sakit tipes, saya memintanya untuk tetap melaksanakan sholat. Tapi saya bingung mau menanyakan itu kepada siapa. Baik, Bapak bisa menanyakan hal itu pada perawat yang bertugas ya Pak ya. Nanti untuk keperluan ibadah akan saya yang siapkan. Kami sebagai orang tua ingin menjadi Indah, anak yang taat kepada agama. Karena kami selalu mengajarkan kepada Indah dari kecil untuk tidak meninggalkan sholat, meski dalam keadaan sakit. Kami senang suster telah menanyakan hal itu. Ya Ibu, sudah bagus sekali ya jika sejak kecil sudah dibiasakan untuk tidak meninggalkan ibadah wajib walaupun dalam kondisi yang sakit. Betul sekali, karena sholat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi bagaimana Dek Indah, apakah mau sholat zuhur nanti? Iya, mau, Sus. Baik, nanti Suster Zahratun yang akan menyiapkan alat sholatnya. Baik, nanti suster akan bantu untuk menyiapkan alat sholatnya ya. Nanti Dek Indah bisa sholat di sini aja karena sedang sakit. Kemudian untuk wudunya bisa diganti dengan tayamum ya, Dek. Baik, Sus. Terima kasih. Iya sus, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kami sangat berterima kasih kepada semua suster karena sudah mau menyiapkan peralatan sholat untuk anak saya. Itu sudah jadi tugas kami, Pak. Selain melakukan perawatan secara fisik, kami juga memenuhi kebutuhan rohani pasien. Baik, kalau begitu apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak, Ibu, atau mungkin Dek Indah? Sudah tidak ada, Sus. Baik, kalau begitu saya izin pamit dulu ya, Bapak, Ibu. Nanti saya akan kembali ke sini lagi untuk memberikan alat sholatnya apabila sudah memasuki waktunya ya, Dek Indah ya. Iya, baik, Sus. Terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit dulu. Baik, Sus. Silahkan. Selamat pagi Bapak, Adik. Apakah benar pasien ini bernama Bapak Fauzi? Baik Bapak, perkenalkan saya perawat Nita. Saya bertugas pada pagi hari ini akan melakukan tindakan pengecekan kesehatan Bapak secara rutin. Waktu yang dibutuhkan kurang 15 menit ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Pagi Sus. Iya benar, saya Fauzi. Iya siap Sus, saya bersedia. Baik Bapak, saya akan melakukan pengecekannya ya, termasuk mengecek pengembangan luka Bapak. Baik Bapak, sudah selesai. Kondisi tubuh Bapak normal. Luka jahit yang ada di kaki dan di tangan pun cukup membaik. Tidak ada infeksi dan perban juga sudah saya ganti yang baru. Apakah Bapak ingin dipertanyakan lagi? Atau keluarga Bapak ingin bertanya? Terima kasih banyak Sus. Dari saya mungkin tidak ada Sus. Baik Sus, tadi saya dengar akan ada penguatan kerohanian. Jam berapa ya kira-kira Sus? Bener Mbak, nanti sekitar jam 11 dua perawat kami akan memberikan penguatan rohani. Baik Sus, terima kasih banyak ya informasinya. Baik Dik, mari Pak, saya permisi dulu ya. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya perawat Sofi dan ini rekan saya perawat Tirta. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Sus, tapi kaki saya belum bisa digerakkan pasca operasi. Tidak apa-apa Pak, proses penyembuhan luka memang sedikit memakan waktu.
Baik, bolehkah saya berbicara sebentar dengan anak Bapak? Boleh itu Sus, sama Tata saja. Ya, Sus, ada apa ya? Dek, saya ingin bertanya, sudah berapa lama Bapak dirawat? Sudah sekitar seminggu pasca kecelakaan dan operasi sih, Sus. Maaf, untuk ibadah yang dilakukan bagaimana ya, Dek? Oh iya, Sus. Sejak kejadian itu, Bapak lebih suka menyalahkan Tuhan karena kecelakaan. Ia merasa dengan kecelakaan yang diberikan ini, Bapak jadi tidak bisa mencari nafkah, dan ia juga jarang ibadah. Baik, itu adalah trauma dan juga proses penerimaan keadaan ya, Dek. Mungkin Bapak masih merasa sedikit shock. Bantu Bapak saya kembali seperti semula ya, Sus. Soalnya sebelum kecelakaan ini, Bapak itu orangnya rajin ibadah. Kita pelan-pelan memberi pemahaman kepada Bapak ya, agar tetap melaksanakan ibadah ketika sakit. Baik, Bapak. Apakah Bapak sudah tahu tata cara ibadah ketika terbaring sakit? Tidak Sus, saya juga belum tahu cara sholat sambil tidur, dan saya juga belum pernah melakukannya. Kalau boleh diceritakan, mengapa ya Pak? Saya merasa kaki patah ini segala sesuatu terhambat, seperti tidak bisa bekerja, kemudian tidak bisa jalan seperti biasa. Jadi buat apa saya ibadah? Emang bisa ibadah membuat kaki saya seperti semula kembali? Pak, ibadah memang tidak bisa mengembalikan kaki Bapak seperti semula. Namun, dengan ibadah, Bapak bisa mendapatkan ketenangan hati dan akan merasa selalu dilindungi oleh Sang Pencipta. Saya sholat tapi tidak sempurna, bagaimana Sus? Nanti tahapan-tahapannya akan dijelaskan oleh perawat Tirta ya Pak. Saya sangat paham perasaan Bapak saat ini, namun Tuhan Maha mengetahui usaha dari ibadah yang Bapak lakukan. Yang terpenting adalah konsistensi Bapak dalam melakukannya. Baik Sus, akan saya coba. Terima kasih banyak ya Sus. Pikiran saya menjadi lebih terbuka. Saya menjadi lebih sadar bahwa saya telah melakukan banyak dosa. Baik, sama-sama Pak. Sekarang giliran perawat Tirta untuk menjelaskan. Ya, siang Pak Fauzi. Kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai menjelaskan saja ya Pak ya. Baik Mas, silahkan. Ya baik Pak Fauzi, saya perawat Tirta. Baik, langsung saja saya jelaskan bagaimana tata cara dalam ibadah itu dalam keadaan sakit. Ibadah saat sakit itu nggak susah kok Pak. Yang pertama bisa, kalau untuk sholat, jika tidak bisa dengan berdiri, itu bisa dengan duduk. Kemudian jika tidak bisa duduk, bisa berbaring. Jika tidak memungkinkan karena hanya memungkinkan untuk berbaring saja, itu tidak apa-apa. Dan nanti dibuat gerakan kecil-kecil, misalkan untuk ruku itu kepalanya mengangkat sedikit. Nah, nanti untuk sujudnya agak diangkat lebih tinggi begitu. Untuk wudunya itu bisa dengan tayamum, begitu Pak Fauzi. Baik, jadi karena kondisi Bapak yang seperti ini, di mana yang tidak memungkinkan untuk duduk ataupun berdiri, bahkan berjalan pun tidak bisa, Bapak dapat bersuci dengan tayamum, yaitu pengganti wudhu dengan menggunakan media debu, begitu. Urutannya apakah sama dengan wudhu Mas? Oh, tentu saja tidak Pak. Jadi dimulai dari niat dalam hati, kemudian letakkan kedua telapak tangan pada daerah
di mana yang terdapat debu, misalkan di tembok atau dimanapun, lalu usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah, cukup dengan 1 kali saja untuk menyentuh debu. Diusap, lalu letakkan kembali telapak tangan ke debu. Kemudian usapkan pada punggung tangan serta jari-jari. Kemudian telapak tangan mengusap lengan kanan bagian kanan hingga siku. Lalu tangan kanan diusapkan juga pada sisi tangan sebelah kiri. Begitu. Baik, paham Mas. Untuk sholatnya bagaimana? Apakah boleh tiduran sholatnya Mas? Boleh sekali Bapak. Untuk sholatnya boleh sambil tidur, karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi hambanya yang sedang sakit untuk beribadah. Bapak bisa melakukan sholat dengan berbaring dan melakukan gerakan kecil di setiap sholatnya. Jadi tidak harus ruku dan sujud dengan gerakan yang membungkuk sempurna, namun tetap harus menutup aurat nih Pak. Gitu. Baik Mas, terima kasih banyak penjelasannya. Nanti coba saya mempraktekannya pada jam sholat duhur. Baik Sus, Mas, terima kasih ya atas penguatan dan penyuluhannya. Semoga Bapak saya tetap istiqomah. Baik, sama-sama. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Sepertinya tidak ada, Sus. Terima kasih banyak ya. Ya, kalau begitu kami permisi dulu ya Pak. Semoga lekas membaik dan lekas sembuh.